Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan membahas tentang masalah koefisien kurtosis ya, dengan menggunakan rumus K sama dengan setengah Q3 dikurang Q1 dalam kurung dibagi P90 dikurang P10. Nah, ini sambungan daripada video sebelumnya, yaitu menentukan koefisien kemiringan. Nah, kali ini kita akan membahas masalah koefisien keruncingan atau dikenal dengan kurtosis. Bagi rekan-rekan yang belum melihat videonya, silakan lihat video sebelumnya agar tidak bingung dari mana hasilnya dan bagaimana penyelesaiannya, karena ini adalah kelanjutan daripada video sebelumnya. Oke, pada video yang lalu kita telah mengetahui nilai daripada Q3 itu bernilai 39,9 dan Q1 bernilai 28,1. Nah, kita akan mencari nilai daripada P90 dan P10. Cara penyelesaiannya hampir mirip ya. Cuma ada sedikit perbedaan karena ini kita menggunakan persil ya. Jadi dia per 100, kalau dia kuartil per seperempat ya, per 4 dia gitu dia. Hanya bedanya di situ aja. Nah, untuk penyelesaian ini, sebelum kita menyelesaikan ini, kita harus mengetahui bahwasanya apabila distribusi itu berbentuknya bagaimana nanti hasilnya. Nah, apabila koefisien keruncingan atau kurtosis ini kurang dari 0,263 ya, maka distribusinya dikenal dengan namanya Platy-Kurtic apabila kurang 0,26. Nah, apabila dia sama dengan 0,26 ya, 0,263, maka distribusinya bernilai ataupun dikenal dengan nama Mesokurtic. Dan apabila hasilnya nanti lebih daripada 0,263, maka distribusinya bernilai Leptokurtic. Maaf ya, saya ulangi, Leptokurtic. Nah, baik rekan-rekan sekalian, bagi yang saya ulangi kembali, bagi rekan-rekan yang belum mempelajari ya materi yang sebelumnya ya, saya berharap rekan-rekan bisa membacanya, menontonnya sebelum kita lanjut ini. Jangan lupa klik tombol bintang. Oke rekan-rekan, kita lanjut ya. Bagaimana sih mencari P90 dan P10 ini? Nah, tabel ini sebelumnya sudah rekan lihat ya pada video sebelumnya. Nah, kita akan cari dulu P10, hampir mirip ya. P10 itu berapa? Nah, sebelumnya kita harus cari data P10. Nah, cara data P10 hampir mirip dengan yang kemarin ya. Nah, kalau ini kena dia P10 berarti 10 per 100 kali N. Nah, 10 per 100 kali N. Nah, N-nya berapa? N-nya kita kenal penjumlahan daripada total yang ini berjumlah 100. Maka 10 per 100 ya dikali dengan N-nya 100 ya, kita akan coret aja, ini gampang, jadi hasilnya 10. Nah, data ke-10 itu berada di mana? Nah ya, data ke-10 itu berada di mana? Kita akan cari data ke-10. 2, 6, berarti nggak ada, berarti di sini dia, di antara di sini. Nah ya, sama seperti yang kemarin, kita dapat bahwasanya kita tandai ya P10 nya itu di sini ya. Kita tandai P10 nya itu di sini. Nah, kita dapat tepi bawahnya adalah 21 dikurang dengan 0,5. Berarti 21 dikurang 0,5 hasilnya sama dengan 20,5 ya, 20,5. Nah, kemudian kita tentukan yang nama frekuensi kumulatifnya. Nah, frekuensi kumulatifnya itu sama dengan, masih ingat kan? 6 ya, bernilai 6. Frekuensi kumulatifnya adalah 6 dan frekuensi yang kita hitung ini adalah berjumlah 25. Berjumlah 25. Oke. Kemudian kelas atau panjang kelasnya ini 1 sampai dengan 10.
11 sampai 20, 21 sampai 30, 30 dan seterusnya ini kita bisa pastikan nilainya panjang kelasnya sebesar 10. Maka kita akan lanjut masuk ke P10 sama dengan tepi bawah ditambah. Nah, ya. N per 100 kita buat. Ya. 1 ya 1 per 10 atau 10 per 100 ya, atau kita buat 10 per 100 N. 10 per 100 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dikali dengan kelasnya. Nah, tapi bawahnya sebesar 20,5. Maka 20,5 ditambah 10 dibagi 100 kali N, hasilnya kita dapat nilainya 10. Dikurang frekuensi kumulatifnya adalah 6 dibagi 25. Kemudian panjang kelasnya adalah 10. Maka 20,5 ditambah 10 dikurang 6, 4 dibagi 25 dikali 10. Nah, ini hasilnya bisa kita ketahui bahwasanya nilai daripada P10 nya ada P10 nya itu bernilai adalah 22,1 ya. 22,1 ini kan bisa kita kecilkan menjadi 1 ya. Ini bisa kita coret ya. Sama-sama bagi 5 ya. Berarti 5 2 berarti 8 dibagi 5 ditambah 20,5 hasilnya adalah 22,1. Nah, lanjut kita cari yang namanya P90, hampir sama ya. Nah, kita cari dulu data ke 90 nya atau data P90 nya. Data ke 90 nya itu adalah 90 per 100 dikali N, berarti sama dengan 90 per 100 dikali datanya berjumlah 100 ya, data berjumlah 100 maka dikali 100 maka nilainya 90. Nah, data 90 itu di mana? Data 90 berarti ada di sini ya. Data 90 ada di sini. Nah, disinilah data 90. Nah, kita dapat bahwasanya tepi bawah daripada data ini adalah 41 dikurang 0,5 hasilnya menjadi 40,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya adalah di atasnya ya, bukan 95 tapi yang di atasnya 78. Dan frekuensi yang diketahuinya ini adalah 17. Frekuensinya adalah 17. Kelasnya tetap yaitu 10. Maka P90 itu sama dengan TB ditambah 90 per 100 dikali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi dikalikan kelas. Maka 40,5 ditambah 90 per 100 ini kan ini dia hasilnya 90 dikurang frekuensi kumulatifnya 78 dibagi dengan frekuensinya berjumlah 17 ya, berjumlah 17 dikali kelasnya berarti 10. Nah, kita akan cari berarti 40,5 ditambah ini 2 ya, kemudian 12 dibagi 17 ya, dikali dengan 10. Oke, hasilnya adalah 47,6 ya. 47,6. Nah, ini hasilnya adalah hasil P10. Nah, selanjutnya kita cari koefisien keruncingan atau kurtosisnya, berarti K sama dengan setengah Q dalam kurung Q3 kurang Q1 dibagi dengan P90 dikurang P10, berarti sama dengan setengah Q3 nya
39,9 dikurang dengan 28,1 dibagi P90 nya 47,6 dikurang P10 nya 22,1. Oke, selanjutnya kita buat setengah, kita selesaikan dalam kurung ini. Hasilnya itu yang di dalam kurung adalah 11,8 ya, 11,8. Nah, dibagi 47,6 dikurang 22,1 hasilnya adalah 25,5. Maka ini hasilnya sama dengan, kita kalikan 11,8 dikali setengah atau 11,8 dibagi 2. Hasilnya adalah 5,9 dibagi dengan 25,5. Nah, 25,5. Nah, hasilnya nanti ini, apabila hasilnya tadi yang saya bilang, kalau seandainya dia kurang daripada 0,26, maka distribusinya menilai atau disebut dengan platykurtik, dan apabila dia sama dengan 0,26 maka distribusinya mesokurtik, dan apabila dia lebih daripada 0,26 maka distribusinya leptokurtik. Nah, di sini hasilnya adalah 0,23. Nah, 0,23, maka distributifnya ini disebut dengan platykurtik ya, platykurtik. Nah, platykurtik ini dia merupakan jenis dikenal dengan disebut dengan platykurtik ini condong dia rendah dan terlalu mendatar ya, platykurtik. Oke, rekan-rekan sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga berguna. Apabila bermanfaat, jangan lupa di like, di share, dan klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.